Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Insinyur Dionsius Joseph Joko Herisanjoyo, Magister Filosofi, Doktor Filosofi, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian dan TPI, saya, Pita Mundi Lestari, dengan NIM 21509080111020, selaku mahasiswi Metode Penelitian dan TPI kelas B, izin melakukan presentasi penelitian saya yang berjudulkan Dampak Intensitas Suara Sound System terhadap detak jantung pada mahasiswa berusia 21 tahun. Maraknya pawai karnaval untuk memperingati ataupun merayakan hari besar khususnya pada daerah Malang memiliki banyak dampak pada lingkungan sekitarnya. Menurut Wilda, pada pawai karnaval identik menggunakan sound system dengan volume yang cukup keras, sehingga menimbulkan kebisingan suara yang cukup mengganggu. Pada beberapa kasus, kebisingan yang diakibatkan oleh sound system sangat berdampak pada kesehatan manusia, bahkan berujung pada kematian. Kasus meninggalnya seorang laki-laki Parubaya disebabkan oleh parade sound horok merupakan contoh dari efek yang ditimbulkan akibat frekuensi yang tinggi terhadap jantung. Hal ini membuat saya ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak dari intensitas suara mempengaruhi denyut jantung manusia. Rumusan masalah yang saya angkat pada penelitian ini yaitu bagaimana frekuensi sound system berdampak berbeda pada detak jantung mahasiswa berusia 21 tahun. Sementara tujuan penelitian saya ini yaitu dapat diketahuinya dampak dari frekuensi sound system pada detak jantung mahasiswa berusia 21 tahun. Menurut Kustaman, secara fisiologis kesehatan dapat terganggu oleh kebisingan dengan intensitas tinggi sehingga mengakibatkan meningkatnya tekanan darah, peningkatan denyut nadi, konstriksi pembuluh darah perifer terutama pada tangan dan kaki, gangguan sensoris, denyut jantung, serta gangguan pencernaan. Baik, pada penelitian ini saya menggunakan sound system untuk menghasilkan sumber suara yang akan mengakibatkan kebisingan, di mana kebisingan nanti akan diukur menggunakan sound level meter untuk mengetahui di mana level dB-nya, serta tensimeter untuk mengukur denyut jantung yang dihasilkan. Pengukuran dilakukan pada dua keadaan, yaitu keadaan pertama tanpa kebisingan di ruangan tertutup. Hal ini dilakukan untuk mengetahui denyut jantung normal pada keadaan tenang responden. Sementara keadaan kedua yaitu dengan keadaan yang bising suara bersumber dari sound system. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana denyut jantung yang dihasilkan oleh responder setelah terpapar kebisingan dari sound system. Untuk pengukurannya sendiri dilakukan 3 kali sampling untuk setiap pengukuran data. Nah, untuk respondennya sendiri saya menggunakan 4 responden dengan 3 perempuan dan 1 laki-laki. Di mana responden pertama merupakan mahasiswi berusia 21 tahun dengan kegiatan yang terkategorikan ringan tanpa riwayat sakit jantung. Sementara responden kedua merupakan mahasiswi berusia 21 tahun dengan kategori kegiatan sedang tanpa penyakit jantung. Lalu responden ketiga merupakan mahasiswi berusia 21 tahun dengan kategori kegiatan berat tanpa memiliki riwayat sakit jantung. Sementara untuk responden keempat merupakan mahasiswa laki-laki berusia 21 tahun dengan kategori kegiatan berat dengan memiliki riwayat turunan sakit jantung. Baik, untuk hasil penelitian sendiri saya sajikan dalam bentuk grafik. Keadaan denyut jantung manusia saat keadaan hening bisa dilihat pada grafik, di mana pada level dB 36,3 pada orang responder pertama menghasilkan 60 kali per menit, responder 2 menghasilkan 80 kali per menit, responder 3 menghasilkan 81 kali per menit, dan responder 4 menghasilkan 91 kali per menit. Hal ini tergolong normal karena pada jurnal tertuliskan untuk denyut jantung remaja normalnya dari kisaran 60 hingga 100 kali per menit. Nah, untuk kenaikan pada dB 47,4 dB, denyut jantung yang dihasilkan memiliki kenaikan, yaitu pada responder pertama meningkat menjadi 63, pada responder kedua 83, responder ketiga 86, dan responder keempat menjadi 95.
Pada responden keempat memiliki denyut jantung yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain karena memang memiliki riwayat sakit jantung. Nah, sementara untuk dampak intensitas suara sound system terhadap denyut jantung manusia pada usia 21 tahun disajikan pada grafik sebelah kanan. Itu memiliki kenaikan yang cukup signifikan, di mana pada level dB 79,2 pada responden pertama menghasilkan 77, responden kedua 86, responden ketiga 103, responden keempat 105. Nah, untuk pada level 85,9 dB, pada responden pertama menghasilkan 76, responden kedua 87, responden ketiga 98, responden keempat 105. Memiliki kenaikan dibandingkan dengan level dB 79,2 sebelumnya. Nah, pada level berikutnya yaitu 94,7 dB memiliki kenaikan lagi. Pada orang pertama menghasilkan 84, responden kedua menghasilkan 87, responden ketiga menghasilkan 102, dan responden keempat menghasilkan 106. Sementara pada level dB 105, pada responden pertama menghasilkan 93 kali per menit, responden kedua menghasilkan 95 kali per menit, pada responden ketiga menghasilkan 105 kali per menit, dan responden keempat menghasilkan 108 kali per menit. Untuk level dB di 111,9, pada responden pertama menghasilkan 106, responden kedua menghasilkan 106, responden ketiga menghasilkan 107, dan responden keempat menghasilkan 109. Nah, pada dB tertinggi yaitu 123, maka grafik yang dihasilkan pun juga semakin tinggi. Pada responden pertama menghasilkan 112, responden kedua menghasilkan 112, responden ketiga menghasilkan 109, dan responden keempat menghasilkan 112. Grafik berikut ini merupakan perbandingan antara data hasil percobaan tanpa kebisingan dan data hasil percobaan intensitas suara. Pada dB 36,3 dan 47 berada di bawah. Hal ini menyatakan bahwa pada level tersebut denyut jantung yang dihasilkan pun juga pada rentang paling bawah. Sementara untuk dB level 79,2 hingga 123,2 terletak di atas dengan perubahan yang semakin naik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa intensitas suara mempengaruhi denyut jantung manusia, di mana semakin tinggi intensitas suara, maka denyut jantung pun semakin tinggi. Namun, perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari usia, rekap kesehatan, jenis kelamin, jenis kegiatan, durasi pengukuran, serta banyak faktor lainnya. Rekomendasi yang dapat saya anjurkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat oximeter yang lebih linear untuk pengukuran denyut jantung, serta dapat menambah jumlah responden baik dari segi usia, catatan kesehatan, jenis kegiatan sehari-hari. Hal ini berfungsi untuk mengetahui dampak lebih luas dari intensitas suara terhadap denyut jantung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.